Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ASP Law Firm Official, channel yang memuat berbagai hal terkait dengan hukum, edukasi hukum, penegakan hukum, realitas hukum, serta hal lainnya, baik itu politik, ekonomi, sosial, dan juga sosial, budaya, dan juga cover ya. Ya baik sahabat-sahabat semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sukses, tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya baik sahabat-sahabat semuanya, dalam video kali ini saya akan memberikan pengantar terkait dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Nah, kita berbicara terkait dengan hukum administrasi negara ya. Jangan kemana-mana ya, simak video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa kepada sahabat-sahabat yang baru bergabung dengan channel ini untuk memberikan subscribe terlebih dahulu. Itu semua gratis dan itu adalah bukti dukungan nyata dari teman-teman semuanya ya. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya. Baik sahabat-sahabat semuanya, dalam materi ini saya akan memberikan pengantar terkait dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Ya, ini konteksnya kita berbicara terkait dengan hukum administrasi negara. Ya, asas-asas pemerintahan yang baik ini diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ya, tentang administrasi pemerintahan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 14 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB ya, adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah ya. Jadi asas-asas pemerintahan yang baik ini yang diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan asas yang dijadikan atau sebagai acuan oleh pemerintah, oleh pejabat pemerintah ya, dalam menggunakan ya oleh pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, apa saja sih asas-asas pemerintahan yang baik ini ya? Asas-asas pemerintahan yang baik ini adalah yang pertama, adanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu apa? Asas kepastian hukum ini adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajigan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ya. Jadi asas-asas kepastian hukum ya. Kemudian asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan ini adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain ya. Kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok ya, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kemudian ada kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, dan kepentingan pria dan wanita. Ini asas-asas kemanfaatan ya. Kemudian asas ketidakberpihakan. Nah, asas ketidakberpihakan ini asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintah dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ya. Jadi fungsi daripada asas ketidakberpihakan ini ketika memang pejabat atau pemerintah ya dalam mengeluarkan suatu keputusan atau tindakan yang dikeluarkan oleh mereka, maka tidak boleh berpihak ke salah satu pihak ya, harus independen ya, dia tidak memihak kepada siapapun tetapi harus independen ya, harus mengedepankan asas-asas keadilan tadi ya. Itu yang namanya asas ketidakberpihakan. Kemudian asas kecermatan. Nah, asas kecermatan ini adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung
legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan, sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan, ya. Jadi fungsi asas kecermatan ini, ketika memang kita sebagai pejabat negara, ya, ketika kita mau mengeluarkan suatu keputusan, ya, atau tindakan yang akan kita keluarkan, maka kita harus menyiapkan dokumen-dokumen atau peraturan-peraturan tersebut agar keputusan-keputusan yang kita keluarkan itu tidak bertentangan atau tidak keluar dari suatu aturan-aturan hukum, ya. Itu fungsi daripada asas kecermatan ini, ya. Kemudian asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas ini adalah mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dan atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui dan tidak menyalahgunakan dan atau tidak mencampur adukan kewenangan, ya. Jadi asas tidak menyalahgunakan kewenangan ini dititik beratkan kepada kita sebagai pejabat pemerintah, bahwa ketika memang kita punya kewenangan, maka kewenangan itu harus dijalankan sesuai dengan tupoksi kita. Jangan sampai kita menyalahgunakan kewenangan-kewenangan yang sudah diberikan kepada kita, ya. Kemudian asas keterbukaan. Asas melayani masyarakat dengan mendapatkan akses yang memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan atau rahasia negara, ya. Jadi asas keterbukaan ini, ya, kita sebagai misalkan pejabat publik, kita dalam melayani masyarakat maka harus mengedepankan, ya, atau memperoleh informasi yang benar, atau kita sebagai pelayan, ya, harus memberikan informasi yang baik, ya. Jadi berlaku ramah, melakukan pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat. Kemudian asas kepentingan umum, asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaat umum dengan cara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, ya. Kemudian asas pelayanan yang baik, asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pelayanan yang baik ini, kita sebagai pelayan nih, sebagai penyelenggara negara, misalkan pelayan terhadap masyarakat, maka kita memberikan pelayanan sebaik mungkin, jangan sampai mempersulit atau keluar dari suatu aturan perundang-undangan. Contohlah misalkan kita melakukan pungli dan lain sebagainya, itu, ya. Itu sesuatu hal yang tidak boleh, ya. Demikian yang saya bisa sampaikan terkait dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan atau edukasi hukum bagi sahabat-sahabat atau masyarakat pada umumnya. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum, jauhi hukuman.